Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya, saudara baik-baik saja dan terus di dalam sukacita damai sejahtera Allah. Saudaraku, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan hari ini, sehingga firman Tuhan boleh bekerja memelihara hati dan pikiran kita untuk mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan leluasa bekerja menuntun hidup kita. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, kasih-Mu yang tak berkesudahan, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menuntun dan memelihara hidup kami, sebagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami pada hari-hari yang lalu. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan kami, seluruh harapan dan cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap usaha kami, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan yang baik dalam hidup ini seturut dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 18 Januari 2023, tertulis dalam kitab Hosea 13 ayat 4. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. HP Audonian jahu badebatam olat nitano misir. Jala debata dukon niau dang adong tinadam. Jaladang adong si pangulu dukon niau. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan benci kepada dosa. Tuhan sedih melihat umatnya yang hidup di dalam dosa. Bangsa Israel yang tidak pernah berubah, keras kepala, tegar tengkuk, yang selalu berulang-ulang melukakan hati Tuhan atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Dosa yang sama dilakukan berulang kali dan tidak mau mengakui serta menyelesaikan setiap dosa-dosa itu. Tidak mau mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih hidup seperti bangsa itu? Melakukan dosa, lalu terus menikmati dosa-dosa itu. Terkadang di dalam kehidupan kita mau juga menyadari bahwasanya kita telah berdosa. Itulah sebabnya setiap minggu di dalam peribadahan, di dalam liturgi gereja kita ada pengakuan dosa. Tetapi sebagaimana manusia yang lemah, yang tidak teguh, yang tidak taat di dalam iman kepada Tuhan, setelahnya kita berbuat dosa lagi. Ya menurut saya itu lebih baik ya, walaupun yang lebih baik lagi ada. Mengaku dosa, tidak berbuat dosa lagi, justru berubah menjadi pelaku kebaikan dan firman Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel kala itu. Mereka hidup di dalam dosa-dosanya, menikmati dosa-dosanya, dan terus larut di dalam dosa-dosa itu. Apakah dosa itu bisa membuat mereka
lepas dari hukuman? Tentu tidak. Dosa terbesar bangsa Israel kala itu adalah mereka hidup tidak taat kepada Tuhan. Mereka hidup berpaling kepada ilah lain. Hal ini membuat bangsa Israel justru tidak pernah menyesali dan mau bertobat. Sehingga pada akhirnya mereka pun harus menjalani hukuman yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup mereka melalui pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dituliskan Paulus dalam kitab Roma, upah dosa ialah maut. Setiap orang yang berbuat dosa haruslah mendapatkan hukuman di dalam kematian kekal. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan atau Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa. Tetapi Tuhan mau pertobatan. Tuhan mau kita berubah, kembali ke jalan kebenaran. Kita kembali mengingat dan kembali merenungkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan kepada kehidupan kita. Sebagaimana yang diinginkan Tuhan, agar bangsa Israel berubah dan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka harus mengingat kembali apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya. Seperti yang tertulis dalam renungan kita pada hari ini. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Hanya Tuhanlah satu-satunya juru selamat, dan Tuhan sudah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita kembali kepadanya dan mengingat serta mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, karena pengampunan tetap disediakan bagi kita. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Datanglah kepada Tuhan dan mohonlah pengampunan kepadanya, karena hanya Dialah juru selamat, penolong kita, agar kita semua beroleh kelepasan dan keselamatan itu, agar kita semua beroleh mahkota kemenangan, hadiah terbesar dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Percayalah dan teruslah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun perjalanan hidup kita tidak mudah, tetaplah setia mengandalkan Dia, karena Dia adalah Tuhan Allahmu, Tuhan Allah kita, dan Dia jugalah juru selamat bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami diingatkan terus di dalam firman-Mu untuk tetap percaya kepadamu di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang membuat kami jatuh, tetapi kasih-Mu akan terus mengangkat kami. Banyak hal yang membuat kami bersedih, tetapi kasih-Mu, firman-Mu menghibur dan menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu kami orang yang berdosa, yang sering mengikuti keinginan daging. Di dalam kasih-Mu kami mohon pengampunan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami sukacita damai sejahtera di dalam pengampunan yang daripada-Mu, agar hidup kami boleh berjalan dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan baik, dan kiranya pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat di dalam kehidupan kami setiap waktu. Berkati saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul. Kiranya Engkau berikan jalan keluar. Engkau berikan kekuatan hati untuk mereka tetap percaya kepadamu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit. Biarlah pengharapan mereka tidak pernah berhenti ya Tuhan, sehingga mereka terus berseru dan berharap kesembuhan yang daripada-Mu. Engkaulah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka, karena Engkaulah Allah kami yang maha pengasih, yang penuh cinta dalam hidup kami. Biarlah segala pergumulan, segala perjuangan hidup kami, Engkaulah yang menolong kami hari ini dan untuk selama-lamanya. Hidup kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.